Bengkulu. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Ananda, mohon. Alkisah, ada seorang pemuda setiap kali memainkan sedangnya, mengalunlah lagu-lagu yang menyayat hati. Siapapun yang mendengar suara sergem Sultan Indah, terbengkalailah ia dari pekerjaannya. Siapapun yang mendengar suara sergem Sultan Indah pada malam hari, tidurnya akan terjaga dan gelisah tak tentu perasaan. Pendeknya, seluruh warga dusun menjadi kacau balau tak menentu. Nah, teman-teman, penasaran kan dengan ceritanya? Tapi sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri ya. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Kirana Hanunisa Zohri. Saya berasal dari SD Terabani Kota Bengkulu. Kali ini, saya akan membawakan cerita yang berjudul Legau Sergem. Cerita ini Hanin ambil dari buku cerita rakyat Kota Bengkulu yang diterbitkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta pada tahun 1982. Yang saya hormati Dewan Juri dan para hadirin yang berbahagia. Nah teman-teman, kita mulai ceritanya. Di sebuah dusun di daerah Sekelawi, ada seorang pemuda yang bernama Sultan Indah. Sultan Indah adalah anak dari Ratu Panjang. Ratu Panjang adalah seorang kepala dusun yang disegani dan dihormati oleh rakyatnya. Sayangnya, Sultan Indah sangatlah pemalas. Ia tidak pernah membantu ayahnya di sawah ataupun di ladang. Pada suatu hari, saat Sultan Indah sedang berjalan-jalan di pinggir sungai, ia melihat ada sepotong bambu yang hanyut di bawah arus. Dan anehnya lagi, bertengger seekor burung camar. Bambu tersebut menepi dan mendekat kepada dirinya. Akhirnya, bambu beserta burung camar itu dibawanya pulang ke rumah. Pada malam harinya, Sultan Indah bermimpi. Ia didatangi oleh seorang bidadari yang sangat cantik. Bidadari tersebut berkata, "Wahai Sultan Indah, buatlah sedang dari bambu yang kau dapati kemarin. Minyak burung itu kau lumuri pada sedangmu itu. Keringkan selama 40 hari 40 malam. Aku ingin sekali mendengar suara sedangnya Sultan Indah." Sultan Indah terjaga dari tidurnya. Ia mencoba kembali mengingat mimpinya itu. Keesokan harinya, dibuatlah sebuah sendang dari bambu tersebut. 3 hari lamanya, dengan sangat berhati-hati sekali, tidak boleh pecah atau berentak sedikit pun. 40 hari, 40 malam diaminkan. Bambu itulah yang disebut sebagai bulu perindu. Kesaktiannya apabila ditiup akan terdengar hingga ke kayangan. Siapapun yang mendengar suara sergem Sultan Indah, terbengkalailah ia dari pekerjaannya. Siapapun yang mendengar suara sergem Sultan Indah pada malam hari, tidurnya akan terjaga dan gelisah tak tentu perasaan. Bahkan ibu-ibu yang sedang memasak di dapur menjadi berhenti bekerja
para remaja yang sedang menjadi jemuran padi menjadi berhenti bekerja sehingga padinya hampir habis dimakan ayam dan itik. Siapapun yang mendengar suara sugeng Sultan Indah, maka terlenalah mereka dari pekerjaannya. Pendeknya, seluruh warga dusun menjadi kacau balau tak menentu. Sudah beberapa kali ayah Sultan Indah telah melarangnya untuk tidak memainkan benda itu lagi. Tetapi tidak dipedulikannya oleh Sultan Indah. Ketika sampai di puncak kemarahan ayahnya, berkatalah dia kepada Sultan Indah, "Sultan, berhentilah memainkan benda itu. Apa kau tak melihat orang-orang di sekitar kita ini menjadi pura-pura tak menentu? Pergi kau dari sini. Alamak!" Tanpa sepengetahuan ibunya, pergilah Sultan Indah bersama guru pelindungnya itu mengembara menurut langkah kaki dirinya. Ia tidak peduli apa yang dikatakan oleh ayahnya. Ia terus berjalan hingga sampai di kaki bukit yang bernama Kaki Langit Alangkah Yaman. Lagi-lagi Sultan Indah memainkan setirnya itu, mengalunkan lagu-lagu yang menyayat hati. Tidak disangka bunyi itu didengar oleh seorang bidadari yang bernama Krika Manis. Betapa tercenangnya Sultan Indah saat melihat bidadari yang sangat cantik persis seperti dalam mimpinya itu. "Siapa kau ini, wahai putri? Mengapa kau berada di sini? Apa Tuan Putri sendiri?" "Jangan takut, Tuan. Aku adalah seorang bidadari penjaga anak peri bulu bukit ini. Aku senang mendengarnya, Tuan. Coba tuanku lantunkan satu lagi untuk dimainkan." Akhirnya mereka berdua menjadi bersahabat, berjalan bersama-sama mengikuti langkah kaki mereka. Setelah hampir 1 bulan lamanya mereka bersama, berkatalah Sultan Indah kepada Krika Manis bahwa dia akan pulang sebentar saja untuk menemui kedua orang tuanya, bahwa dia akan segera menyunting Krika Manis. "Krika, aku bukan tak ingin membawa Suta. Tapi aku takut kepada ayahku yang akan lebih marah lagi kepadaku dan kepada kita berdua. Pondok ini sudah cukup aman bagimu untuk berlindung dari hewan buas." Krika Manis tidak berkata sepatah kata pun. Akhirnya keesokan harinya Sultan Indah berangkat menuju kampungnya. Ketika sampai di kampungnya, betapa senangnya ibu Sultan Indah, apalagi ketika mendengar cerita Sultan Indah bahwa dia akan segera menyunting bidadari dari kayangan. Demikian pula dengan ayah Sultan Indah yang sudah tidak marah lagi dengan dirinya. Apalagi ketika mendengar anaknya yang akan segera beristri. Malah disesalkannya lagi mengapa Krika Manis tidak dibawanya serta. Malam itu juga mereka menjemput Krika Manis. Setibanya rombongan di dekat pondok Krika Manis, Krika Manis terkejut melihatnya lowongan yang banyak sekali. Timbullah rasa takutnya melihat orang berbadan besar, apalagi mereka membawa golek. Krika Manis tidak melihat Sultan Indah berada di dalam rombongan. Kiranya itu adalah orang yang akan berbuat jahat pada dirinya, dan mungkin pula itu adalah ayah Sultan Indah yang akan segera menghukumnya. Tanpa berpikir panjang, melompatlah dia dari pondoknya, melarikan diri ke dalam hutan, masuk ke dalam hutan, menerobos kegelapan malam. Akhirnya, yang tersisa hanyalah sobekan selendang dari Krika Manis yang tersangkut di tutup pondok. Sultan Indah yang sedang di belakang rombongan karena tertatih-tatih membawa ibunya tidak mampu menahan luapan duka. "Krika! Krika! 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 Kembalilah! Aku sudah datang menjemputmu. Duhai penebur ladaku,
Sultan Indah, anak dari Ratu Panjang yang bernasib malang. Hingga saat ini tidak diketahui lagi nasibnya. Yang tinggal hanyalah legendanya saja, berupa Bukit Kaba dan Suban air panas yang menjadi tempat peristirahatannya. Nah teman-teman, pesan moral yang bisa kita dapatkan dari cerita ini adalah kita tidak boleh melawan orang tua ya, dan juga kita tidak boleh